Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @ras140217. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah nyata yang berjudul Wanita Tumbang Belian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Wanita Tumbang Belian. Ada yang masih ingat dengan Rian, anak dari almarhum Amang Roni. Setelah hampir 2 tahun lebih menghilang, kini ia kembali menceritakan sederet pengalamannya sebagai orang perantauan. Tentu kisahnya kali ini sama-sama seru dengan kisah-kisah sebelumnya yang pernah saya tulis. Nama desa dan nama-nama tokoh dalam cerita ini sudah sepenuhnya diubah demi menjaga privasi yang bersangkutan. Wandi adalah nama lelaki yang tengah duduk di warung milik Haji Amin tersebut. Pakaiannya lusuh dengan rambut panjang yang tidak terurus. Tubuhnya pun kurus dan matanya terlihat sendu. Cukup lama ia duduk di warung itu. Sesekali kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan seperti sedang mencari seseorang. Plak! Bahunya ditepuk dengan cukup keras oleh seseorang, membuat kopi yang dipegangnya tumpah. Maaf, ujar orang itu sambil tertawa. Jimin, kopi susunya 2 ya. Singkatan dari Haji Amin. Begitulah orang-orang memanggil beliau. Siap brother, jawab Haji Amin disertai acungan jempol yang bergerak-gerak. Kau sungguh-sungguh sudah berhenti? Tanya lelaki itu pada Wandi. Wandi mengangguk. Ia menarik nafas panjang. Matanya menatap ke arah Haji Amin yang sedang membuat kopi. Sekarang aku sadar, Rian, kelakuanku selama ini hanya merusak diriku sendiri. Tidak ada gunanya aku melakukan hal itu. Dia juga tidak akan mungkin kembali lagi padaku. Malah yang ada hanya akan membuat dia berpikir apa yang dia lakukan terhadapku sudah benar. Dan aku bertekad, mulai sekarang aku akan merubah diriku menjadi jauh lebih baik lagi, ujar Wandi mantap. Rian mengangguk. Ia senang jika temannya itu sudah sadar dan mau berubah. Memang dikhianati pasangan yang kita cintai adalah hal yang paling sakit dalam dunia percintaan. Rian pun tahu jika sahabatnya tersebut berubah liar setelah ditinggal oleh mantan istrinya. Tapi merusak diri sendiri dengan mengkonsumsi minuman keras dan lain-lain, itu rasanya tidak sebanding dengan ditinggalkan oleh seorang pengkhianat. Dan bila kini Wandi mau berubah menjadi lebih baik, Rian adalah orang pertama yang akan mendukungnya. Jadi artinya kau menerima tawaranku waktu itu? Tanya Rian. Ya, aku ingin memulai kehidupan yang baru setelah ini, Yan. Rian tersenyum. Ia memeluk bahu Wandi dan menepuknya pelan. 2 cangkir kopi susu datang, ujar Haji Amin seraya meletakkan 2 gelas kopi di hadapan kedua lelaki tersebut. Lalu kemudian Haji Amin ikut duduk bersama mereka. Ji, mie kuahnya ada. Kalau ada, tolong buatkan 2 mangkuk ya, ujar Rian. Siap brother. Setelah Haji Amin pergi untuk membuatkan mie yang dipesan, Rian dan Wandi kembali mengobrol. Aku senang kau mau berubah dan bangkit dari keterpurukanmu, Wan. Kau tidak perlu khawatir, karena aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan menemanimu sampai kamu sukses dan kembali menemukan pasangan yang baru, ujar Rian tulus. Terima kasih, Yan. Maaf, selama ini aku tidak mendengarkan nasihatmu. Kau sendiri pun tahu kan, Yan, bagaimana terpuruknya aku saat aku berhenti mengkonsumsi barang haram itu. Kesedihan dan kesakitan itu kembali terasa menusuk, Yan. Aku tidak sanggup, ucap Wandi bergetar. Wajahnya menunduk. Rian mengusap bahu Wandi. Kau kuat, Wan. Dengarkan kataku. Pengkhianat itu tidak pantas kau tangisi.
Apalagi sampai kau merusak diri hanya karena dia. Wandi menarik nafas panjang. Rambutnya yang panjang dan tidak terurus menutupi wajahnya. Sekarang, kau harus berjanji padaku. Kau harus memegang teguh tekadmu itu. Jangan menyiksa diri seperti ini lagi, Wan. Aku ingin Wandi sahabatku yang dulu, yang ceria, yang mudah tersenyum, dan selalu bercanda. Aku tidak ingin melihat Wandi yang sekarang lagi, yang liar, pemabuk, pemarah, dan penyendiri, ujar Rian. Wandi mengangguk dengan kepala yang masih menunduk. Setelah ini, kita pergi ke rumahku. Kita potong rambutmu. Minyak pakai cabai atau tidak? Tanya Haji Amin. Pakai cabai, Ji. Mereka menyantap mie tersebut dengan lahap. Setelah selesai makan, Rian langsung membayar makanan mereka dan kemudian mengajak Wandi untuk pergi. Mereka berjalan menuju rumah Rian sambil berbincang santai. Namun ketika sudah dekat dengan rumah Rian, Wandi bergegas berbalik tubuh. Ia berniat untuk pergi. Kenapa? Tanya Rian mencengkram erat baju Wandi. Aku malu, Yan. Mereka ada di rumahmu, ujar Wandi. Siapa? Toto dan Wewen? Tanya Rian dengan alis yang mengerut. Iya. Malu kenapa? Mereka kan teman kita juga. Wan, ujar Toto dan Wewen sambil berlari mendekat menyapa Wandi. Wandi memalingkan wajahnya agar tidak berhadapan langsung dengan Toto dan Wewen. Rasa bersalah pada perkelahiannya dengan Toto dan Wewen kembali membayang di benaknya. Wan, kejadian yang lalu kita lupakan saja ya. Jangan diingat-ingat lagi. Dan apapun yang sudah terjadi dulu di antara kita, sampai kapanpun kau tetap teman kami, sahabat kami, ujar Wewen. Akhirnya Wandi mau menatap wajah teman-temannya satu persatu. Aku minta maaf pada kalian semua, ucap Wandi pelan. Ayo ke rumah, nanti orang mengira ada apa karena kita berdiri di sini, ajak Rian. Rian berjalan mendahului teman-temannya, sementara di belakang Toto dan Wewen berjalan sambil merangkul Wandi. Wandi, sapa Inai Suri yang sedang duduk di samping suaminya, Amai Bujang. Kisah ini terjadi jauh sebelum Amai Bujang dan Inai Suri meninggal, sekitar beberapa tahun setelah tragedi Diang. Wandi mendekat ke arah orang tua Rian. Ia duduk bersimpu dengan kepala yang menunduk. Bahunya bergunjang hebat. Ia merasa menyesal karena dulu pernah berbuat kurang ajar padanya. Maafkan saya, Inai, Amai, maafkan saya, ucap Wandi terisak. Amai adalah ayah dan Inai artinya ibu dalam bahasa Dayak Murung. Sudahlah, lupakan yang dulu-dulu. Kami sudah lama memaafkanmu, ujar Amai Bujang seraya menepuk pelan bahu Wandi. Orang tuaku dan kami semua sudah memaafkanmu, Wan. Mai, Nai, kami masuk ya, ujar Rian seraya menarik Wandi agar mengikutinya ke dapur. Saya permisi masuk, Inai, Amai. Iya, silakan, jawab Amai Bujang dan Inai Suri bersamaan. Di dapur, Wandi disuruh duduk sementara Rian bersiap-siap untuk memotong rambut Wandi yang panjang dan kusut. Singkatnya, setelah rambut Wandi dipotong rapi dan memakai pakaian yang bagus, aura ketampanannya kembali terlihat. Meski pipi Wandi sekarang lebih tirus karena badan yang kurus. Inilah Wandi sahabatku, puji Rian. Keesokan harinya mereka sudah bersiap-siap untuk pergi ke daerah Tumbang Belian. Nama daerah sudah diubah dan bukan merupakan nama aslinya. Saat akan berpindah transportasi, Wewen tiba-tiba menahan tangan Rian. Kenapa? Tanya Rian berusaha menepis tangan Wewen. Kau bayarkan dulu ongkosnya, Yan. Uangku besar, sayang kalau dipecah. Rian menarik nafas panjang. Matanya sinis menatap Wewen yang cengengesan. Kalau bukan temanku, sudah lama kau kuhajar, ujar Rian kesal. Memang selama mereka bersahabat, Wewen adalah orang yang paling sering berhutang padanya. Mulai dari mes dulu sampai karamnya kelotok keluarga Sarita, hingga sekarang uang yang dipinjamnya belum juga dikembalikan. Woi, sampai kapan kalian mau tatap-tatapan seperti itu? Ujar Toto. Sementara Wandi hanya tersenyum menatap sahabat-sahabatnya tersebut. Sebenarnya persahabatan yang terjalin antara Wandi dan ketiga pemuda itu bisa terbilang cukup baru. Namun mereka bertiga sangat baik pada Wandi.
Bahkan orang tua Rian sudah menganggap Wandi seperti anak sendiri. Hanya saja setelah ia patah hati dengan mantan istrinya, Wandi menjauhi Rian dan kawan-kawan, juga orang tua Rian. Ia bahkan sempat berkata tidak baik pada Amai Bujang ketika orang tua itu mencoba menasihatinya. Di warung pelabuhan tersebut, terlihat beberapa perempuan yang berada di sana nampak menatap Rian lekat dengan bibir yang tersenyum. "Yan, coba kau tutup wajahmu dengan kain ini," ujar Toto. Rian mengambil kain tersebut dari tangan Toto. Lalu dengan alis yang mengkerut, Rian bertanya, "Memangnya kenapa?" Tanpa menjawab, Toto lantas memegang kepala Rian dan mengarahkan ke warung. "Kau lapar? Oh, ya aku tahu. Kau mau main tebak rasa makanan kan? Makanya kau suruh aku pakai kain ini," ujar Rian pura-pura tidak mengerti. Toto mendengus kesal. "Kau tidak lihat wanita-wanita di sana melihatmu tanpa berkedip, seperti melihat artis saja." "Biarkan saja mata-mata mereka. Terserah mereka lah mau dipakai untuk melihat apa," ujar Rian. "Masalahnya kalau mereka terus melihatmu, lalu kami ini bagaimana?" tanya Wewen. Sudah, tidak perlu ribut. Kalau jodoh tidak akan kemana," ujar Wandi seraya merangkul bahu Rian. Wewen dan Toto berjalan di belakang keduanya, dengan sesekali tersenyum pada perempuan-perempuan yang berpapasan dengan mereka. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lumayan lama, mereka pun tiba di desa Tumbang Belian. Desa itu terletak di pinggir sungai yang berseberangan dengan hutan karet. Saat berdiri di atas tanah desa itu, Rian merentangkan kedua tangannya dengan mata terpejam. "Disinilah tempat yang cocok untuk pemulihan dari segala macam sakit yang kita derita," ujar Rian menatap Wandi. Wandi mengerutkan alisnya menatap Rian. "Kau bilang mau mengajakku kerja? Di tempat terpencil ini kita mau kerja apa, Yan?" Rian tersenyum. "Kopi mana kopi?" ujar Toto. "Kenapa?" tanya Wandi. "Ya kopi, kita minum kopi tanpa gula. Cukup dengan melihat senyum Rian saja. Kopi itu akan langsung terasa manis," jawab Toto membuat Wandi tertawa terbahak-bahak. "Aku jadi takut deket-deket denganmu, Tok," ujar Rian. "Kenapa?" "Dari cara bicaramu, sepertinya kau sedikit menyimpang." "Bangsat," ucap Toto. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, saat itu ada sebuah rumah kayu yang cukup tinggi dengan pintu yang terbuka. Rata-rata rumah di desa tersebut memang tinggi-tinggi. Rumah siapakah itu? Rian mengajak teman-temannya untuk naik ke rumah tersebut. "Permisi," ucap Rian. Seorang nenek tua dengan punggung yang bungkuk keluar dari dalam rumah. Rambut nenek itu sudah sepenuhnya memutih. Bola mata sebelah kiri nenek tersebut tampak putih. Bular atau cacat pada bola mata bisa bawaan dari lahir atau karena sesuatu. Si nenek mengerutkan alisnya, berusaha mengenali orang yang berada di depannya saat itu. "Rian?" "Iya, ini saya, Rian." Mendengar suara Rian, bibir nenek itu langsung bergetar. Tangannya berusaha meraih tubuh pemuda tersebut. "Ya Tuhan, Rian, Nini kira kau tidak akan kemari lagi." Rian tersenyum. Ia memeluk nenek tua tersebut seraya mengusap punggung si nenek. "Tapi saya kemari membawa 3 teman saya nih. Dan rencananya kami mau ikut Ma Amas di sini." "Tidak apa-apa, Cu. Tidak apa-apa. Nini malah senang kalau rumah ini ramai orang," ujar si nenek. Dan hari itu juga, dengan ditemani Nini Tiung, mereka ke rumah Pak RT untuk lapor. Karena Rian memang sudah dikenal baik di desa tersebut, jadi Pak RT tentu mengizinkan mereka tinggal di sana. Anak Pak RT yang bernama Mimi itu sesekali tersenyum menatap Rian. Mimi yang memang sudah lama menyimpan hati pada Rian terlihat bahagia begitu mendengar Rian dan kawan-kawan akan tinggal di desa itu dalam waktu yang cukup lama. Malam itu Rian memakan masakan si nenek dengan lahap, begitu juga teman-temannya. Setelah itu mereka pun pergi tidur. Suara kokok ayam membangunkan mereka berempat. Saat Wandi keluar rumah, ia melihat ada seorang wanita yang sedang mengobrol dengan Nini Tiung. Wandi menuruni tangga rumah dan mendekati si nenek. "Mau saya bantu nih?" tanya Wandi.
Boleh Cuk, Nini tadi mau mengambil telur ayam, tapi ada ular di dalam kandangnya. Induknya kemana nih? Induknya sudah kabur, mungkin karena ketakutan. Wandi mengintip ke dalam kandang ayam. Terdengar suara desisan ular dari dalam kandang. Ular Hanjaliwan ini nih. Ya Tuhan, untung saja Nini tidak kenapa-napa, ujar Wandi. Hah? Hanjaliwan? Aduh, bagaimana cara mengeluarkannya? Ular berpisah itu Cuk, hati-hati, ujar Nini Tiung. Ular Hanjaliwan adalah salah satu jenis ular yang sangat berbisa. Bahkan bisa racun ular itu tidak ada obat atau tawarnya, karena dalam beberapa saat saja korban yang terkena gigitan ular Hanjaliwan itu akan langsung mati. Ular Hanjaliwan berwarna hitam dan yang paling besar tubuhnya bisa seukuran lengan orang dewasa. Saat Wandi berusaha menekan kepala ular itu dengan kayu, si wanita yang tadi mengobrol dengan Nini Tiung ikut membantunya. Beberapa saat kemudian Wandi berhasil menekan kepala ular itu dengan kayu sehingga memudahkannya untuk menangkap kepala si ular. Ular itu menggeliat-geliat berusaha melepaskan diri. Mau diapakan nih ularnya? Mau dibunuh saja kah? Tanya Wandi. Jangan dibunuh Cuk, mereka bertiga di atas masih tidur kan? Di beberapa daerah di Kalimantan, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh binatang yang berkeliaran di sekitar rumah. Saat ada keluarga kita yang berada di rumah itu sedang tidur, konon katanya kalau kita bunuh binatang tersebut, takutnya binatang itu bukan binatang asli, melainkan perwujudan hambaruan atau roh atau sukma orang yang sedang tertidur, dan bila dibunuh akan mengakibatkan sukmanya orang itu tidak bisa kembali lagi ke tubuh aslinya, yang akhirnya akan mengakibatkan kematian. Akhirnya ular tersebut pun dilepaskan ke sungai sesuai dengan permintaan Nini Tiung. Setelah melepaskan ular tadi, Wandi lanjut membantu si nenek mengambil telur ayamnya untuk dijual pada si wanita muda yang cantik itu. Saat Rian keluar rumah, si wanita tersebut langsung menyapanya. Kapan datang Yan? Baru kemarin, jawab Rian singkat. Sudah kenalan dengan temanku ini? Tanya Rian menunjuk Wandi yang baru saja selesai mengumpulkan telur ayam. Wanita itu menggeleng. Rian mengangguk sambil tersenyum. Ia mendekat pada Wandi. Ini namanya Wandi, dia sahabatku, baru beberapa bulan menduda, ujar Rian memperkenalkan Wandi. Namaku Aci, ucap wanita itu menatap Wandi. Wandi, kami tidak sekalian dikenalkan Yan, ujar Toto. Tidak berapa lama kemudian Aci berpamitan untuk pulang. Kalau masak makanan, jangan lupa bagi-bagi Aci, ujar Rian. Toto dan Wewen yang paham betul siapa Rian lantas saling berpandangan setelah mendengar perkataan Rian pada wanita itu tadi. Wanita itu tadi kekasihmu ya Yan? Bukan, dia itu anaknya Amang. Alis Rian berkerut. Ia mencoba mengingat nama ayah dari Aci yang tiba-tiba saja ia lupa. Sesi, ujar Nini Tiung menimpali. Iya itu anaknya Amang Sesi. Di tempat ayahnya itulah kita akan bekerja. Aci itu orangnya baik dan sedikit berbeda dari wanita-wanita lain, ujar Rian. Hari itu setelah selesai sarapan bersama, mereka pun pergi ke rumah Amang Sesi, orang yang akan menjadi bos mereka nantinya. Sesampainya mereka di rumah Amang Sesi, terlihat lelaki parubaya dengan tubuh tinggi besar itu sedang meraut sembilu. Saat melihat kedatangan Rian, lelaki itu lantas menghentikan pekerjaannya dan langsung berdiri menyambut Rian. Sudah lama tidak melihatmu Yan, kau sehat? Sehat Amang, Amang sendiri bagaimana? Sehat, sehat. Ayo mari masuk, ajak teman-temanmu masuk Yan. Baru saja Rian dan teman-temannya duduk, Amang Sesi langsung memanggil Aci, minta untuk dibuatkan minuman. Sekalian beli kue-kue kering di warung, ujar Amang Sesi. Rian terlihat sangat akrab dengan Amang Sesi. Lelaki parubaya itu berbicara dengan sangat nyaring. Ditambah ia selalu memukul lantai bila membenarkan perkataan lawan bicaranya, membuat Toto dan Wewen geleng-geleng kepala. Setelah sekian lama mengobrol, datanglah Aci membawakan air minum dan kue-kue kering untuk Rian dan kawan-kawan. Tanpa mereka sadari,
Wandi tampak tidak berkedip menatap Aci yang juga tersenyum malu-malu padanya. Hari berganti minggu dan minggu telah berganti bulan. Tidak terasa sudah beberapa bulan mereka di sana. Semuanya berjalan normal dan lancar. Wandi pun selama di sana, ia sudah perlahan-lahan kembali ceria lagi. Hujan lebat disertai suara guntur hari itu membuat mereka enggan keluar dari selimut. Hanya Rian yang duduk di depan pintu untuk berjaga-jaga karena air terlihat sangat keruh, pertanda sampurak. Pada saat itu Rian dan teman-temannya tidur di talatap atau lanting sedot karena jaraknya lumayan jauh jika harus pulang pergi ke rumah Nenek Tiung. Banyak sekali sampah-sampah kecil hanyut di sungai itu, padahal sebelumnya sampah yang hanyut hanya sedikit. Rian segera masuk membangunkan teman-temannya untuk membawa talatap ke pinggir. "Tok, Wan, bangun, air pasang, cepat bangun, bantu aku menarik talatap ke pinggir," ujar Rian dengan suara yang nyaring. Toto, Wewen, dan Wandi mau tidak mau terpaksa bangun. Mereka melepaskan baju untuk segera keluar. Wandi menghidupkan mesin cis agar talatap bisa sedikit ke hulu, supaya ketiga temannya mudah untuk menarik jangkar dari dalam air. Dan setelah beberapa saat lamanya, jangkar pun berhasil ditarik ke atas. Toto, Wewen, dan Wandi segera berganti pakaian, karena air hujan disertai angin itu membuat mereka benar-benar kedinginan. Rian berdiri di bawah derasnya hujan. Mata pemuda itu lekat menatap ke hilir. Ada sesuatu yang bergerak menuju ke hulu. Tapi karena lebatnya hujan pada saat itu membuat penglihatan Rian sedikit terganggu, sehingga ia harus meletakkan tangannya di atas alis agar air hujan tidak memasuki mata. "Tok, itu Cis, Tok," ujar Rian setengah berteriak. "Mana?" teriak Toto. "Di hilir." "Wah, aku kagum padanya, Yan. Dia orang yang pemberani, berani melawan arus sederas itu," ujar Wewen ribut sendiri. "Pinjem senter," ujar Rian pada teman-temannya. Wandi memberikan senter pada Rian, lalu kemudian Rian menyalakan senter tersebut dan mengarahkannya sedikit ke atas untuk memberi kode pada orang yang berada di cis agar segera mendekat ke arah pemilik senter. Suara nyaring mesin cis terdengar memecah derasnya hujan. Namun ketika tinggal 10 meteran lagi, mesin cis itu tiba-tiba saja mati. Rian langsung melepaskan tali cis yang berada di talatap. Ia segera menghidupkan mesinnya dan berpaling ke hilir untuk membantu orang tadi. "Hati-hatian, banyak ampah," teriak Wewen. Ampah adalah kayu-kayu yang hanyut. Biasanya ampah-ampah seperti itu bisa dari pinggiran sungai atau dari dalam anak-anak sungai yang bila air pasang mereka otomatis ikut hanyut. Saat sudah dekat, Rian melihat dua orang yang berada di dalam cis, seorang bapak-bapak dan seorang gadis yang kemungkinan pada saat itu usianya sekitar 17-an tahun. "Kenapa, Mang?" tanya Rian seraya berusaha mengikat cis bapak itu ke bagian pagar cisnya. "Sengaja kumatikan karena rodanya patah," ujar si bapak. Akan tetapi saat Rian akan menghidupkan mesin cisnya, tiba-tiba sebuah kayu besar yang tiba-tiba muncul dari bawah kedua cisnya itu membuat cis Rian dan si bapak pecah seketika. Kayu seperti itulah yang dikhawatirkan pengguna cis atau kelotok yang bisa menyebabkan celaka. Kayu tersebut biasanya tenggelam dan muncul tiba-tiba dari dalam air. Cis Rian dan cis bapak itu tenggelam ke dalam air. Saat akan berenang ke pinggir, Rian melihat si bapak kembali menyelam. Dan ketika Rian mengedarkan pandangannya, ternyata gadis cantik tadi tidak ada di sekitar situ. Mau tidak mau Rian kembali dan berusaha membantu si bapak untuk mencari si gadis di dalam air. Saat menyelam, tangan Rian tanpa sengaja menyentuh rambut si gadis di dalam air. Rian lantas menariknya dan berhasil mendapatkan gadis itu. Ia berusaha berenang ke tepi. Sedikit ke hulu, terlihat Wewen, Toto, dan Wandi berlari mendekat ke arah Rian dan si gadis yang sudah tidak sadarkan diri itu. Dari kepalanya keluar darah. "Bawa dia, Tok, kepalanya terluka," perintah Rian membuat teman-temannya kalang kabut. "Kau mau kemana, Yan?" teriak Wewen yang melihat Rian kembali terjun ke dalam air. Wandi tidak membiarkan Rian seorang diri. Ia juga ikut terjun ke dalam air untuk mencari si bapak. Untungnya si bapak hanya hanyut terbawa arus dan tidak kenapa-napa. Rian dan Wandi sedikit kesulitan memapa orang itu.
karena jalanan yang berlumpur dan menghisap kaki tersebut sangat sulit dilewati. Tapi berkat kegigihan keduanya, mereka berdua berhasil membawa si bapak yang sudah nampak lemas itu ke talatap. Wewen dan Toto kemudian membawanya masuk ke dalam, sementara Rian dan Wandi terkapar di bawah derasnya hujan dengan mata tertutup. Mereka kelelahan. Tubuh Rian yang putih tampak memerah karena tergores kayu saat menyelam tadi. "Yan, masuk ke dalam yuk, dingin," ajak Wandi dengan nafas ngos-ngosan. "Kau duluan saja, Wan. Aku mau ke rumah Amang Sesi," ujar Rian seraya duduk. "Ayo, aku temani," kata Wandi tidak mau membiarkan Rian pergi seorang diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang baru saja terjadi. Rian menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Rian dan Wandi menuju ke rumah Amang Sesi dengan langkah setengah berlari. "Kenapa Yan, Wan?" tanya Amang Sesi terlihat khawatir. Rian menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi itu pada Amang Sesi. Lelaki itu terlihat mengelus dadanya. "Tapi kalian semua tidak apa-apa kan? Tidak ada yang luka?" "Kami baik-baik saja, Mang. Tapi Cis Amang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tapi saya selaku orang yang membuat kerugian itu, maka saya sendiri yang akan bertanggung jawab." "Asal kalian baik-baik saja sudah cukup. Untuk masalah Cis itu, anggaplah memang sudah waktunya harus diganti baru," ujar Amang Sesi membuat Wandi dan Rian kaget. Amang Sesi memang baik, tapi Rian sendiri bahkan tidak tahu jika Amang Sesi benar-benar sebaik itu. Hujan masih sangat deras. Mereka berjalan beriringan menuju ke arah talatap atau lanting sedot yang berada lumayan jauh dari rumah Amang Sesi. Aci membawa beberapa lembar baju dan juga obat-obatan. Wandi membantu memegangi payung yang dibawa Aci. Ia berjalan tepat di samping wanita itu. Sementara Rian dan Amang Sesi berjalan beriringan dengan sesekali mengobrol. Dalam keadaan yang genting itu, Rian masih bisa tersenyum melihat Wandi dan Aci yang berjalan beriringan. Mereka tampak sangat akrab, bahkan jika dilihat sepintas, mereka berdua seperti sepasang kekasih. Sesampainya di talatap, rupanya kedua orang yang ditolong oleh Rian tersebut sudah bangun. Wajah gadis itu terlihat pucat dan tubuhnya juga menggigil. Aci membantu si gadis mengganti bajunya yang basah dengan pakaian yang ia bawa dari rumah tadi. Setelah pakaiannya diganti, gadis itu kemudian diberi obat dan kepalanya yang terluka dipakaikan Hansaplas oleh Aci. "Terima kasih banyak, Nak. Kamu sudah membantu kami berdua." "Memangnya ada apa, Mul? Kenapa kau membawa Cis di tengah hujan seperti itu? Dan gadis ini siapa?" tanya Amang Sesi yang sepertinya mengenal orang tersebut. "Aku ingin membawa keponakanku ini ke rumah ayahnya di Hulu. Anak ini kabur dari rumah," jawab Mang Amul. "Kabur kenapa?" tanya Rian seketika. Pikirannya teringat akan kekasihnya Diang yang sudah meninggal. Dan hingga kini Rian masih belum bisa untuk melupakannya. "Dia dijodohkan oleh ayah tirinya dengan orang kaya." Wewen mengerutkan alisnya, heran. "Lalu kenapa tidak mau? Padahal hidupnya pasti akan terjamin," ujar Wewen. "Lelaki itu memang kaya, tapi usianya jauh lebih tua dariku. Tentu gadis muda seperti dia tidak akan mau. Dikarenakan itulah dia kabur dan memaksaku untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya di sini." Mereka mengangguk. "Tapi bila orang yang kau maksud itu adalah si Tatang?" "Dia tidak ada di sini lagi, Mul. Dia sudah pindah," ujar Amang Sesi. Raut wajah Amang Amul menunjukkan ketidakpercayaan pada perkataan Amang Sesi. Perlahan kepalanya menggeleng. "Kurasa kau salah orang, Ses. Tidak mungkin Tatang pindah tanpa memberitahuku. Sementara kalau ke kota pasti melewati desaku." Desa yang juga terletak di pinggir sungai. "Nah, kalau masalah itu aku juga tidak tahu. Tapi setelah hujan reda, kau bisa cek sendiri ke rumah Tatang," ujar Amang Sesi. Tanpa menunggu Amang Amul beranjak dari duduknya, ia berjalan di tengah derasnya hujan untuk pergi ke rumah Tatang. Sementara di talatap, Amang Sesi mencoba mengajak gadis itu berbicara. Namun setiap pertanyaan Amang Sesi hanya dijawab singkat oleh gadis tersebut. Tampaknya ia sangat shock dengan kejadian sebelumnya.
Saat Wandi akan bertanya sesuatu pada gadis itu, terlihat Aci menatapnya tajam, sehingga Wandi pun terdiam. "Kau mau bilang apa, Wan?" tanya Toto. "Tidak, bukan apa-apa," jawab Wandi dengan kepala menunduk. Hening, mereka tidak ada yang berbicara lagi. Seakan semua orang yang berada di situ hanyut dengan pikirannya masing-masing. Suara kreot talatap yang dilompati seseorang membuat mereka lantas mengintip keluar. Ternyata yang datang adalah Amang Mul. "Ayahmu memang sudah tidak ada di sini, rumahnya kosong," ujar Amang Amul dengan nafas yang terengah-engah. "Lalu kalian mau kemana?" tanya Amang Sesi. "Pulang, aku terpaksa membawanya pulang." "Lalu membiarkan dia dikawinkan dengan orang yang tidak dia sukai?" tanya Rian nyaring. Rian terbawa emosi. Kilasan masa lalunya dulu membuatnya hampir tidak bisa mengontrol amarahnya. "Amang tidak punya pilihan. Ayahmu sendiri tidak ada di sini. Kalau Amang membawamu kabur dan mencari keberadaan ayahmu, lalu bagaimana nasib anak istri Amang, Kak?" ujar Amang Amul bimbang. "Kau tidak bisa menyalahkan Amang itu, Yan. Dia sudah berusaha yang terbaik untuk gadis ini. Hanya saja dia memang tidak punya pilihan lain," bisik Wewen. Gadis itu menatap Amang Sesi dengan tatapan penuh harap, berharap lelaki parubaya bertubuh tinggi besar tersebut mempunyai solusi untuk masalah yang dihadapinya saat itu. "Mang, bagaimana kalau dia jadi tukang masak dan cuci baju kami di sini? Masalah upahnya, Amang bisa potong dari hasil pendapatan kami," ujar Rian penuh harap. "Yan, kau lupa janji pada orang tuamu," ujar Toto. Rian terdiam. Ia kembali teringat saat dulu ia berusaha menyelamatkan seorang gadis yang hampir jadi korban dukun cabul, dan bahkan ia hampir mati karenanya. "Aku sebenarnya tidak keberatan jika gadis ini bantu-bantu kalian di sini. Hanya saja aku tidak ingin ikut campur lebih jauh dalam masalah yang dihadapi," ujar Amang Sesi. Pemuda tampan itu menghela nafas panjang. Ia melihat ke arah si gadis yang menundukkan kepalanya. "Saya tidak mau pulang, Mang. Saya takut," ujar si gadis mulai menangis. Aci yang melihat gadis itu lantas memegang tangan ayahnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya matanya yang menatap sang ayah. Seakan tahu apa yang diinginkan oleh anak tunggalnya itu, Amang Sesi pun akhirnya angkat bicara. "Baiklah, kalau begitu, kau boleh bekerja di sini, membantu mereka menyediakan makanan ataupun mencuci pakaian. Tapi aku hanya bisa memberikan waktu kerjamu selama 3 bulan saja," ujar Amang Sesi. Raut wajah gadis itu seketika berubah cerah. "Tidak apa-apa, Mang. Diberikan waktu dan izin tinggal di sini selama 3 bulan pun saya sudah sangat berterima kasih," ucapnya. "Sekali lagi terima kasih, Mang." "Sama-sama. Dan ini pesan untuk kalian berempat, agar jangan berbuat macam-macam," ujar Amang Sesi berpesan. "Iya, Mang." "Yan, nanti kau buat sekat dengan papan di situ. Tidak usah besar, yang penting muat gadis ini." "Iya, Mang. Nanti setelah hujan agak reda akan langsung saya buat," ujar Rian. "Kalau masih lelah hari ini, tidak apa-apa, besok saja membuatnya," ujar Amang Sesi. Toto dan Wewen menarik nafas panjang. Entah apa yang akan terjadi ke depannya nanti bila gadis itu tinggal di situ bersama mereka. Bisa saja mereka dituduh telah menculik anak orang, atau tuduhan-tuduhan buruk lainnya jika pihak keluarga gadis tersebut datang ke sana. Pagi itu, air sungai sudah sangat dalam dan keruh, tapi ampah yang hanyut sudah tidak sebanyak kemarin. Hari itu Toto dan Wewen mengantar Amang Amul pulang ke desanya. Sekaligus mereka juga akan membeli beberapa bahan makanan dan rokok. Memang selama bekerja di sana, Toto, Rian, Wewen dan Wandi sudah pernah ke desa besar beberapa kali, sekedar untuk melihat-lihat pasar dan mencari hiburan. "Hati-hati, Tok, jangan sampai seperti Rian kemarin," ujar Wewen yang duduk paling depan. "Iya." Rian melambaikan tangannya saat Jis itu mulai melaju. Setelah itu ia membuang putung rokoknya ke air, lalu mulai mengerjakan pekerjaannya yang disuruh oleh Amang Sesi untuk membuat sekat dari papan yang nantinya akan digunakan oleh Eka sebagai bilik tidur. Setelah menyelesaikan pembuatan sekat itu, Rian langsung mandi dan bermaksud untuk beristirahat. Sementara Wandi, dari pagi tadi ia sudah pergi ke rumah Amang Sesi.
Entah apa urusannya, Rian pun tidak tahu. "Kak Rian mau makan sekarang?" tanya Eka. "Kau duluan saja, aku mau menunggu Wandi dulu." "Tidak baik makan sendiri-sendiri Kak, lebih baik kita makan bersama-sama." Karena kasihan dengan Eka yang memasak makanan dalam keadaan kurang sehat itu, akhirnya Rian pun makan bersama dengan gadis tersebut. Rian terlihat lahap sekali memakan makanan yang Eka masak. "Pintar kamu masak," puji Rian. Malam itu, Toto dan Wewen baru saja kembali dari pasar. Mereka mandi, terus berpakaian bersih kemudian makan. Sementara Wandi tampak gelisah duduk di sudut ruangan dengan mata yang sesekali menatap satu persatu ke arah teman-temannya. "Rian, Toto, Wewen, mungkin setelah ini aku tidak akan tinggal di sini bersama kalian lagi," ujar Wandi membuat teman-temannya kaget. Bahkan Wewen hampir tersedak karenanya. "Kenapa? Apa kau ingin pergi?" tanya Toto seraya mencuci tangannya yang kotor setelah makan. Wandi tersenyum. Sementara di atas kasurnya, Rian langsung beranjak dan duduk di sebelah Wandi. "Kau ada masalah? Apa yang dikatakan Amang Sesi tadi padamu?" tanya Rian serius. Melihat wajah teman-temannya yang tampak serius itu, Wandi langsung tertawa terbahak-bahak. Membuat Rian, Toto dan Wewen saling pandang. Namun mereka juga senang melihat Wandi yang sudah bisa tertawa lepas seperti itu. "Gila," ujar Wewen seraya mengambil segelas air putih untuk minum. "Aku akan menikah," ujar Wandi. Wewen yang sedang minum itu seketika tersedak. "Menikah? Dengan siapa? Jangan bilang calonmu itu si Eka," ujar Toto. Rian tersenyum lebar. "Aku tahu, pasti Aci kan?" ujar Rian. Wandi mengangguk. "Hebat kamu Wan," puji Wewen dan Toto bersamaan. "Kapan rencananya?" tanya Rian kemudian. "Pertengahan bulan inian, dan lusa aku harus pulang ke kampung untuk memberikan kabar gembira ini, sekaligus memperkenalkan Aci pada keluargaku." Rian tersenyum. Ia mengambil sebatang rokok lalu menyelipkannya di bibir, kemudian menyulut ujung rokok itu dengan mematik api. Asap rokok mengepul. "Aku juga ikut pulang ya Wan," ujar Toto. "Aku juga." Kalau kalian berdua ikut pulang, lalu bagaimana dengan talatap ini?" "Kau tenang saja Yan, aku juga sudah meminta izin libur untuk kalian semua, jadi kita bisa pulang bersama-sama. Kau juga pasti sudah rindu dengan Inai dan Amai bukan?" Rian menghela nafas. "Lalu Eka bagaimana?" tanya Rian, karena ia tahu Amang Sesi tidak akan mau menyuruh Eka tinggal sementara di rumahnya. Karena Amang Sesi hanya tinggal berdua dengan Aci, dan bila Aci ikut Wandi pergi, otomatis Amang Sesi hanya tinggal sendirian di rumahnya. Dan untuk meninggalkan Eka sendirian di talatap itu, rasanya Rian tidak enak hati. Tidak masalah kalau Eka adalah laki-laki, tapi berhubung Eka adalah perempuan, tentu dia akan sangat rentan terhadap tindak kejahatan. "Dia bisa ikut bersama kita, dan kalau masalah tempat menginap, di rumahku juga bisa," ujar Wewen. Tidak, aku tidak percaya kau," ujar Rian. "Aku bukan midun Yan, tidak akan aku melakukan macam-macam, kecuali memang atas dasar suka sama suka." "Eka, kesini sebentar," panggil Rian. Saat Eka keluar dari biliknya, Wandi langsung memalingkan wajah. "Kenapa Wan?" tanya Wewen. Toto membelalakan matanya tiba-tiba. Aku tahu sekarang. Itulah sebabnya kau tidak jadi berbicara pada Eka kemarin kan? Karena ada Aci. Kau takut Aci cemburu," ujar Toto diakhiri tawa. "Bukan main," timpal Wewen tergelak. "Kenapa Kak?" tanya Eka pada Rian. "Lusa kami akan pulang ke kampung. Kau mau ikut?" tanya Rian. Eka seketika langsung mengangguk. "Mau Kak," jawab Eka dengan senyum manis yang cerah. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Mereka sudah bersiap menunggu kedatangan Amang Sesi, Aci dan Wandi. Setelah mereka datang, Toto, Wewen, dan Rian lantas memasukkan semua barang-barang bawaannya ke dalam kelotok. "Yan, kau saja yang mengemudi ya," ujar Wandi. Rian mengangguk. Lantas ia pun langsung naik dan duduk di tempat pengemudi kelotok.
Klotok ini lebih besar daripada perahu mesin biasa. Kalau di tempat kami yang punya klotok ini cuma orang-orang berduit saja atau pedagang. Karena dengan ukurannya yang besar akan jauh lebih mudah untuk mengangkut barang-barang dagangan dari pasar besar ke desa. Amang Sesi duduk paling depan. Di belakangnya ada Toto dan Wewen. Sementara di belakang Wewen ada Wandi dan Aji yang terlihat mesra. Dan di dekat kemudi ada Eka yang tampak sangat menikmati perjalanan itu bersama orang-orang baik yang baru dia kenal. Sesekali Eka melambai ke arah puluhan kera yang sedang menikmati buah dangu di pohon tepi sungai. "Kau suka mereka?" tanya Rian sedikit mendekatkan mulutnya ke telinga Eka. Karena suara guru mesin itu membuat mereka sulit mendengar suara-suara lain, apalagi kalau duduknya sangat dekat dengan mesin kemudi. "Suka, kalau Kak Rian sendiri suka." "Tidak," jawab Rian. "Coba kau lihat itu," ujar Rian menunjuk ke arah pohon. Ada beberapa ekor buhis di sana yang sedang duduk-duduk. Buhis adalah kera yang mempunyai tanda putih. Di jarak antara pertemuan pangkal alis sangat mirip dengan sindurnya orang-orang India. Eka melambai-lambaikan tangan dengan bibir yang tersenyum pada buhis-buhis tersebut. Saat mereka melewati sebuah desa, Eka langsung merunduk. Dari gelagat Eka, Rian bisa menangkap bahwa desa itu adalah tempat Eka berasal. Rian melepaskan jaketnya lalu menutupi tubuh Eka. Setelah beberapa saat kemudian, klotok merapat di pelabuhan. Toto langsung melompat ke lanting untuk mengikat tali klotok tersebut agar tidak hanyut. Mereka semua turun dari klotok. Amang Sesi terlihat mengobrol dan memberikan sesuatu pada Aji. "Wandi, aku titip Aji bersamamu ya, jaga dia baik-baik," ucap Amang Sesi pada Wandi. Wandi tersenyum dan mengangguk. "Rian, Toto, dan kamu Wewen, Amang titipkan Wandi dan Aji ya. Jaga mereka dan jangan biarkan apa-apa terjadi pada mereka berdua." Rian mengangguk. "Kami akan pastikan anak dan calon menantu Amang akan kembali dengan selamat." Karena hari sudah petang, Amang Sesi pun bergegas untuk pulang, meninggalkan mereka semua yang masih menunggu taksi air. Perjalanan jauh yang sangat melelahkan membuat Aji dan Eka yang tidak terbiasa berpergian jauh itu merasa sangat kelelahan. Padahal sebelumnya mereka sudah beristirahat di penginapan, hingga tidak sempat ikut keberangkatan mesin motor pertama dan kedua yang akhirnya mengakibatkan mereka tiba di desa pada malam hari. Ketika mereka sudah tiba di desanya, teman-teman Rian langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Rian berjalan beriringan dengan Eka menuju ke rumahnya. Amai Bujang terlihat masih duduk-duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi panas. "Rian," ujar Amai Bujang senang melihat anaknya telah pulang. "Amai, Inai mana?" tanya Rian sembari menyalami tangan ayahnya dan diikuti oleh Eka. "Inaimu ada di kamar, masuk saja," ujar Amai Bujang seraya beranjak dari duduknya. Rian berjalan masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Eka sendirian. Tidak berapa lama Inai Suri keluar dari kamar diikuti oleh Amai Bujang. Gadis itu menyalami Inai Suri dengan sangat sopan. "Sebentar ya nak, aku buatkan minuman hangat dulu," ujar Inai Suri seraya beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah dapur. Sementara Amai Bujang tengah mengobrol bersama Eka. Saat Inai Suri keluar dari dapur, terlihat Rian sudah duduk di dekat ayahnya. "Nai, kenalkan, dia ini teman Rian, namanya Eka," ujar Rian memperkenalkan Eka pada ibunya. "Dia ini tukang masak di tempat kerjanya Rian," ujar Amai Bujang yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Eka sewaktu Inai Suri ke dapur tadi. Rian tidak menceritakan siapa Eka sebenarnya pada kedua orang tuanya karena ia takut bila Amai dan Inainya tahu, mereka pasti akan melarang Rian membawa Eka. "Kalau kau ingin mandi, kamu bisa ke dapur," ujar Rian pada Eka yang sedang duduk di tepi kasur. Saat Rian akan keluar membawa kasur tipis dan selimutnya, Eka tiba-tiba berkata, "Kak Rian, aku tidak apa-apa kalau harus tidur di luar. Kasihan Kak Rian kalau harus mengalah tempat tidur untukku." "Kau tidur di dalam saja. Aku sudah biasa tidur di luar
Jadi kau jangan merasa tidak enak hati karena melihatku tidur di luar, ujar Rian. Kak Rian, terima kasih. Rian tersenyum, senyum yang sangat manis yang mampu membuat hati wanita meleleh seketika. Saat Rian sudah terlelap, Inai Suri keluar menghidupkan obat nyamuk untuk anak semata wayangnya itu. Semoga dia jodohmu, Yayan, ucap Inai Suri seraya membelai rambut anaknya. Pagi harinya Eka membantu Inai Suri untuk menyiangi sayur-sayuran. Mereka berdua mengobrol dengan sangat akrab. Bahkan sesekali mereka tertawa. Sementara Rian masih tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Amai bujang yang baru saja masuk ke dalam rumah dengan menenteng plastik berisi gula dan kopi itu langsung menarik selimut Rian agar tidak menutupi kepalanya. Rian menggeliat, perlahan ia membuka matanya dan melihat Amai bujang yang berjalan ke arah dapur. Rian bangun dan berjalan ke dalam kamar untuk memasukkan kasur tipis dan selimutnya. Ia kemudian langsung berbaring lagi di atas kasur yang semalam digunakan Eka untuk tidur. Rian kembali terlelap. Sayup-sayup Rian mendengar suara lembut seseorang memanggilnya. Kak Rian, bangun kak, disuruh Inai makan, ujar Eka lembut. Rian yang belum seberapa sadar itu lantas berdiri, matanya masih tertutup. Rian langsung mengambil handuk lalu berjalan keluar. Namun tiba-tiba saat akan keluar, kepalanya terbentur pintu yang rupanya tertutup. Rian seketika membuka mata dan tangannya lantas memegang kepalanya yang sakit setelah terbentur. Eka memeluk tangan Rian, tapi Rian langsung menarik tangannya. Maaf, ucap Rian. Pagi itu mereka makan dengan lahap, bahkan Amai bujang sampai tambah 2 kali. Inai rasa Inai sangat cocok dengan Eka ini, Yan, ujar Inai Suri seraya mengelap tangannya. Rian terbatuk, sementara Eka tampak tersenyum malu-malu. Maksud Inai? Tanya Rian lalu menyeruput air putih di dalam gelas. Eka sangat baik, pintar memasak, dan sopan sekali anaknya, sama seperti Inai. Inai Suri mengangguk, sementara Rian kembali melanjutkan makannya. Selesai makan, Rian mengajak Eka untuk ikut bersama Inai Suri dan Amang Bujang yang akan pergi ke rumah salah satu warga yang akan mengadakan acara untuk membantu mereka memasak makanan. Saling bantu tanpa imbalan uang sudah biasa dilakukan oleh warga-warga desa kecil di setiap daerah. Rian ikut ayahnya untuk mengawa, sementara Eka ikut dengan ibunya Rian di bagian dapur. Namun saat Eka diminta untuk mengantarkan minuman untuk orang-orang yang mengawa, Sabto malah mencoba menggoda Eka. Bahkan dengan berani menyentuh bagian tubuh gadis itu seperti tangan dan rambut. Rian melepaskan pengayu yang digunakan untuk memasak nasi, lalu berjalan ke arah Eka. Tanpa berkata apa-apa, Rian langsung mendorong tubuh Sabto hingga ia hampir terjatuh andai tidak ditahan oleh teman-temannya. Jangan berani-berani menyentuhnya, ujar Rian dengan gigi yang bergemeretak. Rian kemudian menarik tangan Eka. Mai, kami pulang, ujar Rian pada ayahnya. Sekilas Eka melihat lelaki yang tadi menggodanya tampak menatap lekat pada mereka berdua saat mereka berjalan menjauh dari rumah yang punya acara. Eka meremas tangan Rian dengan kencang. Kau tidak usah takut, dia adalah kelompok anak pemabuk dari desa sebelah. Mereka memang berkumpul seperti itu bila ada acara, ujar Rian seraya melepaskan pegangan tangannya pada Eka. Kita kemana kak? Tanya Eka berusaha mengimbangi langkah kaki Rian yang tampak tergesa. Cepat, ujar Rian tanpa menjawab. Deru suara sepeda motor terdengar mendekat. Rian menarik nafas panjang. Bangsat, teriak Sabto seraya turun dari motornya. Dengan tangan kirinya, Rian menyuruh Eka yang ketakutan itu untuk berlindung di belakangnya. Jangan kau kira aku takut denganmu karena kau tinggal di sini. Kau panggil semua teman-temanmu pun, aku tidak akan mundur, ujar Sabto sesumbar. Maklumlah, Sabto belum tahu siapa itu Rian. Rian tersenyum sinis. Tidak perlu melibatkan teman-temanku dalam masalah yang tidak seberapa ini. Kalau kau masih tidak terima dengan apa yang aku lakukan tadi, sini kita selesaikan. Kau tinggal pilih, mau secara baik-baik atau adu otot, ujar Rian. Bangsat,
Sabto segera maju menyerang Rian. Namun dengan mudahnya Rian mengelak. "Ah!" teriak Sabto ketika tangannya hampir Rian patahkan. 4 orang temannya maju untuk membantu Sabto. Bruk! Dengan kasar Rian mendorong tubuh Sabto hingga terjatuh ke tanah. Satu persatu dari mereka dikalahkan oleh Rian. Hingga kemudian mereka main keroyokan dan menggunakan kayu untuk melawan menumbangkan Rian. Tapi bukan Rian namanya jika kalah begitu saja. Dengan ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Rian dengan mudah menjatuhkan kayu-kayu pemukul yang dipegang oleh musuhnya. Namun tiba-tiba suara teriakan Eka mengalihkan fokus Rian. Brak! Rian terjatuh karena dipukul oleh salah satu teman Sabto. Keadaan di sana kebetulan sangat sepi, karena warga desa sedang berkumpul di rumah yang sedang duduk gawi, yang mempersiapkan acara. Kayu yang digunakan untuk memukul tubuh Rian patah, namun Rian tidak terluka sedikit pun. Pemuda tampan itu kembali bangkit. "Kau melawan, pacarmu ini akan aku sakiti," ancam Sabto membuat Rian tidak punya pilihan selain mengalah, sambil mencari celah untuk melepaskan Eka. Rian mengangkat kedua tangannya ke atas pertanda menyerah. "Pukul dia," perintah Sabto pada teman-temannya. Mereka mengambil kayu dan langsung menghantamkannya pada Rian. 2 dan 3 kali dipukul bertubi-tubi. Akhirnya Rian berontak. Wajahnya merah padam karena marah. "Berani kau lukai dia walau sehelai rambut, maka tanganku sendiri yang akan memenggal kepalamu," ujar Rian bergetar menahan emosi. Melihat Rian yang sudah benar-benar marah, nyali Sabto menjadi ciut. Perlahan-lahan ia melepaskan pasungannya pada Eka. Satu persatu mereka menjauh. Namun tiba-tiba, "Kak Rian!" teriak Eka melotot. Krak! Bruk! Bersamaan dengan potongan bambu yang pecah, tubuh Rian ambruk. Darah segar mengalir dari hidungnya. Teriakan histeris dari Eka beradu nyaring dengan suara sepeda motor milik Sabto dan kawan-kawan. Tidak ada yang mendengar teriakan Eka, sehingga mau tidak mau membuat Eka harus meminta tolong kepada ayahnya Rian yang sedang mengawa tadi. Mengawa artinya memasak nasi dalam jumlah besar di dalam kawah untuk persiapan acara. "Mang, tolong Mang, Kak Rian dipukul, dia terluka," teriak Eka gemetar sambil menangis. Amai bujang segera melepas pengayu yang dibuat khusus untuk mengaduk nasi tersebut. Ia berlari tergopoh-gopoh mengikuti Eka, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Tubuh Rian masih tergeletak di tanah tidak sadarkan diri. Bambu yang dipukulkan ke kepalanya itu benar-benar membuatnya tumbang. Orang-orang membantu Amai bujang untuk mengangkat tubuh Rian dan membawanya ke rumah. "Tolong kamu beritahu istriku keadaan Rian sekarang," ujar Amai bujang dengan raut wajah yang panik. Singkatnya, saat Rian dibawa ke rumahnya, di teras rumah itu ternyata sudah ada Toto dan Wewen yang sedang menunggu Rian. Mereka kaget begitu melihat tubuh Rian digotong orang-orang. "Rian, kenapa ya Kak? Rian, kenapa Mang? Siapa yang membuat Rian seperti ini ya?" Orang-orang terdiam, begitupun juga dengan Amai bujang dan Eka. Dengan tangan gemetar, Amai bujang membuka kunci pintu rumahnya. Rian dibaringkan di dalam kamar. Di samping Rian, Eka bersimpuh sambil terus menangis. Di luar, Toto dan Wewen terus menanyakan penyebab Rian bisa sampai seperti itu pada Amai bujang. "Aku tidak mau menuduh, tapi terakhir di tempat duduk ngawi tadi, Rian mendorong Sabto. Sialan, berani-beraninya dia buat onar di kampung kita," ujar Toto. "Kita beritahu Wandi, lalu kita sama-sama cari anjing-anjing liar itu," ujar Wewen. "Sudahlah nak, masalah ini jangan diperkeruh lagi. Menuruti dendam itu tidak ada habisnya. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah mengobati Rian." Toto dan Wewen terdiam. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya Rian. Tapi melihat sahabatnya terluka seperti itu membuat emosi mereka meluap. Tidak berapa lama kemudian, ibunya Rian datang dengan tergopoh-gopoh. Ia langsung melihat keadaan Rian di dalam kamar. Singkatnya, malam itu setelah Rian diobati, ia masih belum juga sadarkan diri. Eka masih berada di sampingnya dengan mata yang sembab. "Eka, makan dulu nak," panggil Inai Suri. "Saya tidak lapar," jawabnya dengan suara bergetar. "Eka
Eka tidak makan? Tanya Amai Bujang ketika melihat istrinya ke dapur seorang diri. Iya. Rian tidak hanya mewarisi ketampanan ayahnya, tapi juga mewarisi keberanian dan caranya bertanggung jawab. Aku bangga pada Rian, tapi terkadang aku juga takut. Takut kalau apa yang sudah menimpa Roni dulu terjadi pada Kak. Shh. Potong Inai Suri. Raut wajahnya mendadak berubah. Keesokan harinya, Wandi dan Aci datang ke rumah Rian. Pada saat itu Rian masih belum sadar. Apa tidak sebaiknya kita bawa ke puskesmas saja, Nay? Ya rencananya memang begitu. Kalau sampai nanti siang Rian belum juga bangun. Kasihan Rian, padahal dia orang yang baik. Kenapa sampai ada yang tega membuatnya jadi seperti ini? Ujar Aci membuat Eka semakin merasa bersalah. Saat Wandi, Aci dan ibunya Rian mengobrol di luar, Rian mulai sadarkan diri. Kak Rian, panggil Eka sambil terus memegang tangan Rian yang berkeringat. Ibuku mana? Tanya Rian sambil meringis. Eka langsung beranjak dari duduknya. Ia berlari keluar kamar untuk memberitahukan pada Inai Suri bahwa Rian sudah bangun. Raut wajah Inai Suri tampak lega mendengar kalau Rian sudah bangun. Mereka beriringan masuk ke dalam kamar Rian. Syukurlah kau sudah bangun, Yan. Aku takut kalau kau tidak menepati janjimu pada aku. Ujar Wandi membuat Rian tersenyum. Berarti kau sudah sembuh, Yan. Sudah bisa tersenyum. Ujar Aci. 4 hari sudah Rian terbaring di tempat tidur dan segala keperluannya disiapkan oleh Eka. Gadis itu benar-benar telaten merawat Rian. Mulai dari menemaninya tidur dan selalu siap sedia kapanpun Rian membutuhkan bantuannya. Tapi sedikit pun Rian tidak memiliki perasaan lebih terhadap Eka. Hari itu Wandi, Aci, Toto dan Wewen datang ke rumah Rian mengabarkan kalau mereka harus segera kembali ke desa Tumbang Belian untuk mempersiapkan pernikahan yang akan diselenggarakan 1 minggu lagi. 3 hari sebelum pernikahanmu, Amai dan Inai akan usahakan untuk ke Tumbang Belian, ujar Amai Bujang. Sebenarnya Mai, kalau mau berangkat sekarang pun justru kami akan sangat senang sekali, kata Aci. Ya, andai keadaan Rian tidak sedang sakit seperti itu, kami juga mau berangkat lebih awal ke sana. Sementara di dalam kamar, Toto dan Wewen asik bergurau dengan Rian hingga mereka akhirnya dipanggil oleh Wandi. Yan, kami pamit berangkat dulu ya. Kau jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan dan minum yang teratur biar lekas sehat dan bisa hadir ke acara nikahan Wandi, ujar Toto. Ini aku ada sedikit uang buat nyicil utang-utangku. Simpan baik-baik untuk modal melamar Eka, ujar Wewen membuat Rian tersenyum. Sementara Eka tampaknya benar-benar menaruh harapan pada Rian. Apalagi ketika ia melihat Rian tersenyum saat digoda oleh Wewen, membuat hatinya benar-benar meleleh. Pagi itu Rian duduk di teras rumah, wajahnya masih sangat pucat sekali. Ia teringat kembali masa lalunya dulu ketika ia terluka karena bambu. Hanya bambu yang bisa membuatnya terluka parah seperti itu. Dulu sewaktu ia terluka, tidak lama setelahnya ada kejadian yang benar-benar tidak bisa ia lupakan hingga sekarang. Entahlah pertanda apa ini, Rian tidak bisa menebaknya. Kak Rian mau makan sekarang? Tanya Eka lembut. Rian mengangguk. Kau tidak ikut Inai? Tanya Rian seraya bangun dari duduknya. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Kak Rian seorang diri? Jawab Eka seraya membantu Rian masuk ke dalam rumah. Gadis itu lalu mengambilkan makanan untuk Rian. Ia bahkan tidak membiarkan Rian makan sendiri. 10 hari telah berlalu dihitung dari awal Rian datang ke desa. Saat itu Rian sudah benar-benar pulih. Hanya saja ia masih pusing jika duduk terlalu lama. Tinggal beberapa hari lagi pernikahan Wandi dan Aci. Inai Suri dan Amang Bujang benar-benar repot mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa ke desa Tumbang Belian, termasuk oleh-oleh atau buah tangan yang akan diberikan kepada keluarga Aci. Yan, kalian ada butuh sesuatu? Kalau ada bilang saja, biar Inai belikan sekalian, tanya Inai Suri. Aku minta dibelikan permen saja, Nai. Kamu apa? Tanya Rian pada Eka. Eka menggeleng. Kalau ada yang ingin kau beli,
Uangnya ada di kantong tasku. Kau bisa ambil dan pergilah bersama Inai, suruh Rian. Tidak ada yang ingin aku beli, ujar Eka. Mendengar jawaban Eka, Inai Suri langsung pergi. Di teras terlihat Amai Bujang sedang menikmati malam dengan segelas kopinya. Aku pergi dulu, ujar Inai Suri. Ya. Kak Rian, aku pijit ya. Boleh. Eka pun mulai memijit kaki Rian dengan pelan. Matanya lekat menatap Rian yang sedang membaca buku. Kak, iya kenapa? Kakak sudah punya pacar? Tanya Eka pelan sekali, bahkan hampir tidak terdengar oleh Rian. Pemuda tampan itu menutup bukunya. Ia mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Sebelum menjawab pertanyaan Eka, Rian terlebih dahulu menarik nafas panjang, seolah sedang berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Dia sudah meninggal dan sampai sekarang aku belum berpikir untuk mencari penggantinya, ujar Rian. Eka berpindah tempat duduk. Kini ia duduk di dekat Rian. Aku bersedia menjadi penggantinya, Kak. Aku rela memberikan apapun pada kakak, termasuk hidupku, jika itu yang kakak pinta, ucap Eka terdengar serius. Rian menggeser duduknya, namun tiba-tiba Eka langsung memeluknya dengan erat. Saat Rian mencoba menepis, tiba-tiba rasa sakit di kepalanya itu kembali terasa. Bahkan Rian tidak sadar kalau Eka sudah melepaskan semua pakaian di hadapannya. Rian menjatuhkan kepalanya di bantal. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit pada kepalanya yang terasa nyut-nyutan. Pada saat tengah malam, Rian terbangun dan mendapati Eka tertidur tanpa pakaian di sampingnya. Dan tangan Rian sendiri dalam keadaan memeluk Eka. Berada dalam situasi seperti saat itu, hampir saja membuat Rian tidak bisa mengontrol perasaannya. Andai ia tidak segera mengingat tragedi Lebeb dan Diang dulu. Eka, bangun, kenapa kau seperti ini ya? Eka tidak seperti biasanya. Padahal meski ia tidur di kamar Rian untuk menjaga pemuda itu, ia selalu tidur di kasur tipis. Dan Rian sendiri tidak menyangka bila Eka seberani itu di depannya. Kak Rian, aku menyukai kakak lebih dari yang bisa kakak bayangkan. Aku sayang Kak Rian. Kak Rian sudah menolongku. Bahkan kakak seperti ini karena aku. Tentu itu karena Kak Rian sayang aku kan? Ucap Eka pelan. Ia hendak memeluk Rian, namun Rian menolaknya dengan tegas. Bila kau ingin membalas budi padaku, bukan seperti ini caranya, Eka. Kau tidak perlu memberikan semua itu padaku. Dan lagi pula, selama ini aku benar-benar tidak ada perasaan terhadapmu, karena aku sudah menganggapmu sebagai adik. Ingatlah, Dik, jangan pernah memberikan kehormatanmu pada lelaki yang belum sah menjadi suamimu. Kau harus pertahankan itu. Aku sudah banyak dosa dan kesalahan. Kalau bisa, aku tidak ingin lagi menambahnya, ucap Rian. Eka tertunduk, tapi kemudian ia bertanya, kakak benar-benar tidak ada nafsu pada aku? Tanya Eka dengan hati-hati. Rian tersenyum tipis. Bohong kalau lelaki normal sepertiku tidak mempunyai nafsu pada wanita sepertimu. Sudahlah, lebih baik sekarang kamu berpakaian. Tutupi semua itu hingga nanti tiba waktunya untuk kamu menunjukkan dan memberikannya pada suami sahmu kelak, ujar Rian. Seraya berbalik dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Beruntung wanita yang akan menjadi istri kakak, ujar Eka seperti menahan tangis. Tapi aku berharap akulah wanita yang beruntung itu, ucapnya lirih. Rian menghela nafas panjang, berusaha memejamkan matanya lagi. Sementara Eka kemudian menggelar kasur tipis itu di luar kamar Rian. Sejak malam itu, Rian berusaha bersikap seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Berbeda halnya dengan Eka. Gadis itu terlihat malu-malu melihat Rian dan selalu menghindar bila Rian mengajaknya berbicara. Yan, kau benar-benar mau ikut? Apa tidak sebaiknya kau tinggal saja? Ujar Inai Suri. Aku sudah berjanji pada Wandi, Nai, dan aku harus menunaikan janji itu, menemaninya hingga ia menikah. Beruntung Wandi kan, Yan, punya teman sepertimu, ujar Amai Bujang tersenyum. Mungkin sama beruntungnya seperti Amai Roni yang mempunyai teman seperti Amai, rela berkorban dan merelakan nama baiknya untukku dan Inai, ucap Rian.
Amai Bujang menepuk bahu Rian pelan. Ia lalu berjalan mendahului Rian, sementara Eka dan Inaisuri berada di depan. Di sepanjang perjalanan, Eka terlihat sendu. Ia tidak banyak bicara, matanya menatap ke tengah sungai. Rian yang berada di sampingnya memperhatikan gadis itu. "Kau takut?" tanya Rian seraya menggenggam tangan Eka. Eka langsung memandang Rian. Dari tatapannya, gadis itu seperti ingin mengatakan sesuatu. "Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja," bisik Rian yang masih menggenggam erat tangan gadis cantik tersebut. "Kak Rian," panggil Eka tepat di telinga pemuda itu. "Ya, apa mungkin kalau kita terus bersama seperti ini, Kak Rian mau membuka hati untukku?" bisik Eka lembut dengan nafas yang hangat menyentuh telinga Rian. Namun bisikan itu juga terdengar lirih. "Entahlah, tapi kurasa untuk saat ini aku benar-benar tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita manapun. Aku bersedia menunggu sampai Kak Rian bisa membuka hati untukku, dan selama itu aku akan terus berusaha untuk menggapai hati Kak Rian." Rian tersenyum gemes. Ia langsung mengacak-acak rambut Eka. "Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri, jadi tidak akan ada cerita cinta di antara kita. Lagi pula masa laluku terlalu kelam untuk seorang gadis muda yang masih polos sepertimu. Bila kau tahu rahasia aku yakin kau pun akan menjauhiku," ucap Rian tepat di telinga gadis itu. "Aku tidak akan menjauhi kakak hanya karena masa lalu. Semua orang punya masa lalu mereka masing-masing. Begitu juga dengan aku dan Kak Rian. Masa lalu bukan untuk ditakuti, apalagi sampai jadi ancaman. Tapi jadikanlah masa lalu itu seperti guru untuk kita memperbaiki diri ke depannya." Rian tersenyum. Suara gemuruh mesin motor melambat karena mereka telah sampai di pelabuhan. Rian berjalan mendahului orang tuanya. Eka yang berada di belakang berlari-lari kecil berusaha mengejar Rian. Inaisuri dan Amai Bujang saling tersenyum menatap keduanya. Mereka berharap agar nanti setelah acara pernikahan Wandi selesai, Rian dan Eka yang selanjutnya akan menikah. "Kak Rian dengar tidak apa yang aku katakan tadi?" tanya Eka. "Iya deh, kakak dengar." "Lalu sekarang bagaimana? Apa kakak mau menerima aku? Setidaknya kalau kakak belum bisa membuka hati untukku, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi orang terdekat kakak." "Eka, sudah ya, jangan membahas masalah itu lagi. Kau adikku sekarang." "Tapi aku tidak ingin menjadi adik Kak Rian. Aku ingin lebih dari itu." "Kalau hanya ingin hubungan yang dekat, bukankah hubungan saudara juga dekat?" Eka menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat murung. "Berarti aku sudah tidak punya kesempatan?" tanya Eka memelas. Rian tersenyum. Matanya menatap lurus ke jalan. "Andai semalam kita sempat melakukan hal itu, apa kakak tetap akan mengatakan hal seperti sekarang ini?" Rian menatap gadis itu dengan bibir tersenyum tipis. "Tidak," jawab Rian singkat. Eka terdiam, membiarkan Rian melangkah lebih dulu. "Ayo kak," ujar Inaisuri. "Inai duluan saja, saya mau ke sana dulu," kata Eka dengan suara bergetar. Cukup lama Rian dan kedua orang tuanya menunggu Eka. Namun Eka tidak kunjung muncul. Akhirnya Rian terpaksa harus mencari keberadaan Eka di sekitar pelabuhan. "Mang, Amang ada lihat gadis yang bersama saya tadi?" tanya Rian pada pemilik mesin motor yang membawa mereka sebelumnya. "Ada, tadi naik kelotok ke hulu." Rian terdiam mendengar jawaban orang itu. Ia menyimpulkan kalau Eka mungkin sudah pulang ke rumahnya. "Maafkan aku Eka," batin Rian. "Mana Ekanya Yan?" tanya Inaisuri ketika melihat Rian seorang diri. "Dia sudah pulang naik," jawab Rian singkat. Mendengar jawaban Rian, Inaisuri menatap Amai Bujang dengan tatapan kebingungan. Sesampainya mereka di rumah Amang Sesi yang berada di desa Tumbang Belian, terlihat sudah banyak warga yang membantu persiapan acara tersebut. Pihak keluarga Wandi pun juga berada di sana. Amai Bujang, Inaisuri dan Rian disuruh masuk ke dalam rumah Amang Sesi untuk istirahat. Tetapi Rian menolak dan lebih memilih membawa orang tuanya menginap di rumah Nini Tiung dengan alasan kepalanya yang masih sakit. Ketika Toto dan Wewen melihat Rian datang ke sana hanya bersama orang tuanya, kedua sahabatnya itu tentu bertanya-tanya. "Mana calon istrimu Yan?"
Tanya Wewen. Mendengar pertanyaan Wewen itu, alis mata Rian seketika mengkerut. Bukan aku yang menyebut si Eka sebagai calon istrimu, tapi ibumu sendiri yang bilang tadi. Ujar Wewen cepat-cepat meluruskan perkataannya agar tidak membuat Rian marah. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba Amang Sesi mendekat dan duduk di sebelah Rian. 2 hari setelah kalian pergi, keluarga gadis itu datang kemari mencarinya. Mereka benar-benar marah pada kita semua. Mang, ayamnya taruh di mana? Ujar Ucok menghentikan obrolan Amang Sesi dan Rian. Lelaki tua bertubuh tinggi besar tersebut lantas beranjak dari duduknya. Ia berjalan menghampiri Ucok yang masih berdiri memegangi ayam hidup itu. Kalian sudah tahu? Tanya Rian menatap kedua sahabatnya itu bergantian. Belum Yan, justru kami baru tahu sekarang ini. Jawab Toto dan Wewen bersamaan. Acara pernikahan Wandi dan Aci, anak bos Pak Amasan itu berjalan lancar dan meriah. Berbagai macam hidangan lezat tersedia di sana. Pesta makan-makan dan dangdutan seadanya diadakan selama 2 hari 3 malam. Dan singkat ceritanya, 6 bulan telah berlalu. Kini Wandi sudah menjadi bos dengan 6 anak buah. Ia diberikan modal yang cukup besar oleh sang mertua. Sementara Rian, Toto dan juga Wewen pun masih bekerja di sana. Mereka masih sama seperti sebelumnya. Yan, aku titip talatap ya. Tolong awasi mereka. Kalau ada yang kurang beres, kau tegur-tegurkanlah. Karena aku dan istriku besok rencananya akan pulang ke kampung selama 2 minggu. Maklum Yan, istriku baru hamil, jadi banyak sekali keinginannya yang harus dipenuhi. Ujar Wandi di suatu malam ketika Rian sedang duduk-duduk di depan talatap sambil merokok. Syukur lawan, aku benar-benar senang mendengarnya. Kau tenang saja, masalah di sini biar aku yang atur. Kau bersenang-senanglah bersama istrimu. Oh iya, aku titip uang untuk orang tuaku ya. Ujar Rian. Kau memang sahabat terbaikku Yan. Ucap Wandi tersenyum seraya menepuk bahu Rian. Rian senang melihat Wandi yang sekarang. Dia jauh lebih ceria dan bahagia daripada dulu. Ia juga tampaknya sudah sepenuhnya melupakan mantan istrinya yang pernah membuatnya hampir gila itu. Beruntung kau Aci, karena Wandi adalah seorang laki-laki yang setia, batin Rian. 3 hari berlalu. Rian, teriak Amang Sesi memanggil Rian yang tengah sibuk bekerja. Rian menghentikan pekerjaannya dan melambaikan tangan pada lelaki parubaya itu. Kemari, panggilnya. Mau tidak mau Rian terpaksa melepas pekerjaannya dan langsung naik ke sampan, lalu mendayungnya ke tepi sungai menghampiri Amang Sesi. Toto dan Wewen saling pandang. Kenapa ya Tok? Tanya Wewen pada Toto. Tidak tahu, jawab Toto singkat. Ada apa Mang? Tanya Rian setelah sampai di tepi. Kita ke desamu sekarang juga Yan, karena aku merasa saat ini Aci dalam masalah. Masalah? Ulang Rian. Ya, sekarang cepat kemasi pakaianmu. Kita berangkat hari ini juga, ujar Amang Sesi. Sementara itu di rumah Wandi, Aci terus saja menangis menggeliat-geliat di atas kasur, membuat Wandi serba salah, takut, cemas, campur aduk jadi satu. Aci menekan perutnya dengan sangat kuat. Wandi yang tidak mau terjadi apa-apa pada Aci dan bayi yang baru tumbuh di dalam rahimnya, tentu berusaha mencegah tangan sang istri yang terus menekan perutnya tersebut. Sayang, sebentar lagi tukang urutnya datang, bisik Wandi di telinga istrinya. Amai, aku mau amai. Wandi mengusap-ngusap kepala Aci, berusaha menenangkan sang istri. Amai tidak ada di sini sayang. Keluarga Wandi juga tidak kalah cemasnya. Mereka berusaha menolong dengan menggosok punggung Aci dengan minyak kayu putih dan membuatkan air hangat. Bagaimana ini Wan? Apa jangan-jangan istrimu ada salah makan? Aku tidak tahu Kak. Setelah makan nangka yang diberikan istri Sundip tadi, dia langsung seperti ini, jawab Wandi. Berarti memang gara-gara salah makan ini Wan. Walaupun dia mengidam, kalau makanan-makanan yang pantang dia makan itu jangan diberikan. Kamu ini bagaimana jadi suami Wan? Harusnya kamu tahu mana makanan yang tidak dimakan. Iya, contohnya seperti aku. Aku tidak boleh makan udang karena kulitku akan gatal-gatal lalu muncul luka merah, sambung perempuan yang berdiri di depan pintu kamar. Wandi terdiam, pikirannya semakin semrawut setelah disalahkan seperti itu oleh pihak keluarganya sendiri.
Tidak berapa lama kemudian, datanglah seorang dukun beranak atau yang di daerah sana disebut bidan kampung. Beliau langsung disuruh masuk ke dalam kamar oleh keluarga Wandi. Wanita berusia 50 tahunan itu duduk di tepi kasur. Ia meletakkan tangannya di punggung Aji. Beberapa saat kemudian, beliau menatap Wandi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kena ganggu," ujar dukun beranak itu kemudian. "Kena ganggu? Maksudnya makhluk halus?" tanya Wandi memastikan. Dukun beranak itu mengangguk. Keluarga Wandi yang berada di situ tampak saling pandang satu sama lain. "Tolong nih, lakukan sesuatu agar makhluk yang mengganggu adik saya ini bisa hilang." Mendengar perkataan itu, dukun beranak tersebut tidak langsung mengiyakan. Beliau terlihat berpikir terlebih dahulu. Akhirnya setelah beberapa saat, beliau lantas mengeluarkan sesuatu dari dalam bakul kecilnya berupa jaringau dan kayu sampun hitam. Jaringau dan sampun hitam adalah penangkal dari gangguan kuntilanak, pangalu, dan sejenisnya bagi ibu hamil. Ujung kayu sampun itu dibakar dan seketika aroma wangi tercium. Sampun berbau wangi bila dibakar, tapi dia bukan dari jenis gaharu. Jeruk nipis dibelah lalu diperas ke setiap ujung jari. Perlahan-lahan Aji mulai tenang, namun tubuhnya masih gemeteran. Wandi masih setia di samping istrinya, menggenggam erat tangan sang istri dan menciumi punggung tangannya. Di tempat lain, Rian dan Amang Sesi sudah berada di perjalanan dengan diantar oleh Toto menggunakan kelotok menuju pelabuhan. "Cepat Tok," ujar Amang Sesi. Rian tidak bisa berkata-kata. Ia tahu feeling orang tua tidak pernah salah jika berhubungan dengan anaknya. Entah kenapa Rian pun sejak semalam sudah merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ditebak. Sesampainya mereka di lanting pelabuhan, Toto memberi kode pada Rian agar melihat ke titian. Dan saat Rian menoleh ke arah titian, ia melihat ada Eka di sana, tengah berdiri menatapnya. Tubuh gadis itu kurus sekali. Ketika Rian akan menghampiri gadis itu, tangannya tiba-tiba ditarik oleh Amang Sesi. "Ayo Yan, kita naik itu saja biar lekas sampai." Meskipun ia sangat ingin sekali menghampiri Eka, tapi Rian tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti saja keinginan Amang Sesi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Rian dan Amang Sesi sampai di desa. "Tok tok tok, Wandi, Wandi," panggil Rian. Tidak berapa lama pintu dibukakan oleh seorang wanita. Matanya masih setengah terpejam dengan rambut yang acak-acakan. Maklumlah, saat itu pukul 2 dini hari, di mana pada saat itu orang-orang sedang enak-enaknya tidur. Namun ketika melihat Rian datang bersama mertua Wandi, wanita itu langsung mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah keluarga Wandi, Amang Sesi langsung meminta izin untuk menemui anaknya di dalam kamar. Meski sedikit was-was dan takut disalahkan, tapi pihak keluarga Wandi tetap mempersilahkan Amang Sesi untuk menemui anaknya. Wandi melangkah keluar dengan rambut acak-acakan. "Kenapa mertuaku tiba-tiba kesinian?" tanya Wandi seraya duduk di dekat Rian. "Ikatan batin antara orang tua dan anaknya yang membuat mertuamu kesini. Di sepanjang perjalanan, aku bisa melihat wajahnya yang panik, cemas, begitu khawatir terhadap Aci. Apa Aci sakit, Wan?" Wandi menggaruk-garuk kepalanya. "Kena ganggu sesuatu dia, Yan. Perutnya seharian sakit. Aku yang melihatnya saja, jadi terikut sakit. Entahlah, aku tidak bisa menjelaskannya." "Lalu sekarang keadaannya bagaimana?" "Sudah lebih mendingan setelah diobati dukun beranak." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar rintihan Aci yang membuat Wandi langsung berdiri. Wandi menempelkan kupingnya pada daun pintu. Dari dalam kamar terdengar Amang Sesi mengatakan, "Cucuku sudah tidak bisa diselamatkan." Ujar Amang Sesi membuat Wandi langsung masuk ke dalam kamar. Wandi terperangah melihat kasur itu sudah terdapat bercak-bercak darah. Sementara Aci terus menggeliat-geliat menahan sakit sambil memegangi perutnya. "Sakit," rintih Aci. Wandi langsung mendekat ke arah kasur. Ia memegang tangan istrinya dengan erat. Rian yang berdiri di depan pintu tampak gelisah melihat pemandangan di dalam kamar tersebut. Ia tahu apa yang sudah terjadi karena Rian sendiri terbilang sering berurusan dengan hal-hal semacam itu.
Amang Sesi duduk bersila dengan benda mirip batu dan kayu di tangannya. Beliau meremas batu itu kuat-kuat dan seketika itu Aji menjerit kesakitan. Kedua tangan Amang Sesi bergetar, wajahnya pun mulai berkeringat. Rian yang melihat Amang Sesi tampak kewalahan itu lantas duduk di belakangnya. Dengan mata terpejam, Rian berusaha fokus di tengah-tengah suara rintihan dan teriakan kesakitan Aji. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap. Suaranya sangat nyaring sekali karena memang mereka menggunakan seng untuk atap. Tapi tidak hanya sampai di situ. Berselang beberapa detik saja dengan suara benda jatuh tadi, suara ledakan terdengar bersamaan dengan suara lengkingan panjang. Hidung Rian mulai mengeluarkan darah. Begitupun juga dengan Amang Sesi. Aji bangun dengan mata melotot. Ia beranjak dari kasur, dan ketika tangannya ditahan oleh Wandi, Aji langsung mendorong suaminya itu hingga terjengkang. Tenaga Aji luar biasa kuatnya, padahal sebelum itu untuk bangun saja Aji gemetar. Aji berjalan mengelilingi kamar dengan mata melotot dan tatapannya sangat tajam. Bahkan keluarga Wandi yang berada di depan pintu kamar itu langsung mundur ketika Aji menatap mereka satu persatu. Wandi seketika menelan ludahnya ketika tiba-tiba saja pintu yang ditatap oleh sang istri tertutup secara tiba-tiba dengan sendirinya. Wanita itu mulai menari. Sepintas tariannya mirip seperti tarian Ngonolah, Kalimantan Tengah. Sayup-sayup suara tangkanong yang tidak diketahui sumbernya mulai mengiringi tarian wanita itu. Tarian Ngonolah adalah ritual semacam untuk menolak, menghindari bencana atau bala bagi Dayak Siang dan Murung. Kalau kalian ingin melihat tariannya, cari saja di YouTube, insya Allah ada. Wandi terduduk. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Bahkan bulu-bulu di sekujur badannya sampai merinding semua. Tarian itu terasa janggal. Ditambah lagi suara musik yang mengiringi tidak diketahui berasal dari mana. Aji mendekati Rian dan Amang Sesi yang masih duduk bersila. Aji menjulurkan lidahnya di hadapan mereka secara bergantian. Entah salah lihat atau memang begitu adanya, Wandi melihat lidah Aji bertambah panjang dan besar. "Keluar!" teriak Aji tepat di samping Amang Sesi. Tiba-tiba Amang Sesi terjengkang seolah ada yang mendorong tubuhnya dengan sangat kuat. Kini darah tidak hanya keluar dari hidungnya tapi juga dari mulut. Aji berdiri beberapa langkah tepat di atas lantai di mana kepala sang ayah berada. Tubuhnya membungkuk dan kemudian ia langsung berteriak. Seiring dengan teriakan Aji, kaki Amang Sesi terangkat. Gerakan refleks ketika ada sesuatu atau seseorang yang menginjak perut kita. Amang Sesi terkulai lemas tidak berdaya. Wandi masih tidak berani mendekat meski ia sangat ingin menolong sang mertua. Aji berdiri dengan kepala yang kadang menengadah, menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti sedang melihat sesuatu yang bergerak-gerak sangat cepat. Rian terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya, namun Rian masih tetap bertahan. Rian juga dapat merasakan ada sosok lain yang hadir pada saat itu untuk menolong mereka. Sosok yang pastinya sangat kuat, sehingga kehadirannya mampu membuat ilmu yang beradu menjadi tidak berfungsi. Brak! Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk membuat Wandi menggigil. Di atas atap terdengar suara seperti ada yang berlarian. Tiba-tiba tubuh Aji lemas dan ambruk ke lantai. Rian membuka matanya. Untuk beberapa saat ia terdiam dengan tangan kanan yang memegangi dadanya. Tidak bisa diceritakan bagaimana kehebohan keluarga Wandi yang berusaha membantu Amang Sesi dan Aji pada saat itu. "Kau tidak apa-apa, Yan?" tanya Wandi seraya membantu Rian berdiri. "Aku tidak apa-apa, kau bantu saja istri dan mertuamu," ujar Rian. Setelah keadaan sedikit tenang, Wandi dengan wajah kusutnya berjalan menghampiri Rian yang sedang tiduran. "Apa yang sebenarnya terjadi, Yan?" "Sekarang aku bertanya padamu, sebelum Aji sakit perut, apa kau ada bertemu dengan mantan istrimu?" ujar Rian balik bertanya. Wandi terdiam. "Jawab." "Ya ada." Rian langsung mencengkram baju Wandi. Kulit wajahnya yang putih seketika memerah. "Jangan bilang kau masih menyimpan perasaan pada mantan istrimu itu. Kalau itu benar, siap-siap kau akan kubunuh." "Yan, lepas.
Aku tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadap dia. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan atau rencanakan, tapi yang pasti Aci sakit seperti itu gara-gara mantan istrimu. Dan kalau sampai terjadi apa-apa pada Aci, jangan harap kau bisa selamat dariku, bentak Rian dengan wajah yang merah padam. Wandi tidak kalah marahnya mendengar perkataan Rian yang seolah menuduh, terlebih lagi ketika Rian mengancamnya. Kau itu siapanya Aci ah? Jangan-jangan benar dugaan Toto dan Wewen bahwa kau dan Aci pernah berpacaran, sampai-sampai kau mengancam hendak membunuhku karena Aci. Bangsat, apa kau lupa kau itu siapa? Siapa yang membuat kau menjadi seperti sekarang ini ah? Bentak Rian bersiap-siap melayangkan tinjunya pada Wandi. Namun untungnya dihalangi oleh kakak perempuan Wandi. Rian mendengus kesal. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Plak! Wandi ditampar oleh kakaknya. Jadi benar, kau masih bertemu perempuan itu Han? Tanyanya dengan geram. Iya, tapi aku tidak sengaja bertemu dia. Dia mendekatiku dan mengatakan kalau anaknya itu adalah anakku, ujar Wandi. Ah, anak? Dan kau percaya begitu saja? Tanya Rian dan kakaknya Wandi bersamaan. Wandi tidak menjawab. Wandi, otakmu itu di mana sebenarnya? Apa sudah tertukar dengan kotoran ayam? Perempuan itu sudah meninggalkanmu, bahkan jauh sebelum dia hamil. Dan sekarang setelah kau menikah, hidup bahagia, dia kembali lagi dengan berbagai alasan untuk membuat huru-hara rumah tanggamu. Dan kau biarkan saja. Awalnya aku tidak percaya dia Yan, tapi setelah melihat wajah anak itu, aku yakin bahwa dia memang benar-benar anakku. Apalagi sekarang kehidupannya dengan suami barunya itu benar-benar menyedihkan Yan. Di tubuhnya penuh luka pukulan. Bodoh, setelah apa yang dia lakukan padamu dan kau masih peduli terhadapnya. Dasar bodoh, dungu, bentak sang kakak. Sekarang begini saja, kalau memang kau masih ingin rujuk dengan mantan istrimu itu, silahkan, tapi lepaskan Aci dan kembalikan apa yang sudah diberikan Amang Sesi padamu. Lalu kita lihat, apa mantan istrimu itu masih mau denganmu kalau kau sudah tidak berharta, ujar Rian seraya beranjak dari duduknya. Saat Rian keluar dari rumah itu, raut wajah Wandi seketika berubah bimbang. Kalau memang bukan anakku, kenapa wajahnya sangat mirip denganku? Batinnya gundah. Menjelang tengah hari, kedua orang tua Rian datang membawakan ramuan obat kampung untuk Amang Sesi dan Aci. Wajah Amang Sesi terlihat pucat sekali. Luka dalam kurasa mertuamu ini Wan, ujar Amai Bujang. Semoga saja istri dan mertuamu lekas pulih. Saat Rian pulang tadi, aku sudah tidak enak hati, apalagi ketika melihat darah kering di sekitar hidungnya. Itu yang aku tanya ada apa? Lanjut Inai Suri. Seminggu lebih Amang Sesi terbaring di atas kasur, dan 3 malam terakhir sudah diadakan ritual pengobatan padanya. Itulah sebabnya sekarang Amang Sesi sudah bisa berbicara dan tidak sepucat sebelumnya. Aci pun sudah jauh lebih baik sekarang. Hari itu saat Aci dan Rian sedang asik mengobrol di teras rumah keluarga Wandi, Wandi datang membawa seorang bayi laki-laki yang wajahnya memang sepintas mirip dengan Wandi. Wajah Aci berubah sedih, tangannya memegangi perut. Melihat Aci seperti itu, Rian langsung menatap tajam pada Wandi. Ini anak yang aku ceritakan, ujar Wandi seraya duduk di samping Aci. Aci mengangguk dan langsung menggendong bayi itu, menciuminya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kau tahu anak siapa itu, Ci? Tanya Rian. Aci mengangguk dengan bibir tersenyum. Tapi Rian tahu senyum Aci saat itu hanya palsu. Rian menarik tangan Wandi dan membawanya menjauhi Aci. Kau benar-benar akan membawa anak itu ke tumbang belian? Tanya Rian. Ya, dia anakku Yan. Walaupun aku dan ibunya bercerai, tapi tidak ada talak antara aku dan darah dagingku sendiri. Walaupun seandainya anak itu benar anakmu, tapi kurasa dia memberikan hak asuh anaknya padamu hanya untuk mendekatimu kembali. Salah-salah, nanti malah dia ingin rujuk dan hidup bermadu dengan Aci. Kasihan Aci Wan. Wandi tidak menjawab. Ia lantas berjalan menjauh meninggalkan Rian.
Hari itu mereka tiba di desa Tumbang Belian. Kedatangan mereka tentu disambut heboh oleh Toto, Wewen, dan kawan-kawan lainnya. "Siapa anak ini, Wan?" tanya Wewen. "Anakku." Toto mengerutkan alisnya. "Rasanya kalian tidak sampai sebulan di sana. Masa Aci sudah melahirkan?" Dan ketika Wandi menceritakan semuanya, Toto, Wewen tampak melongo. "Baiknya Amang Sesi ya, Wan, mau mengizinkan Aci mengurus anakmu di rumahnya lagi," ujar Toto seraya berdesak kagum. Namun baru seminggu mereka di desa itu, mantan istri Wandi sudah datang ke sana dengan alasan untuk menjenguk anaknya karena rindu. Selama wanita itu tinggal di sana, Wandi dan Aci mulai bertengkar. Bahkan Amang Sesi sempat tidur di Talatap bersama Rian dan kawan-kawan. "Kurasa memang ada niat tidak baik perempuan itu," ujar Amang Sesi. "Sebelum dia kesini, rumahku itu kan bebas untuk siapa saja, tapi tidak pernah ada barang-barang ataupun uang yang hilang. Dan saat dia datang, kalung emas Aci yang 20 gram itu hilang. Begitu juga dengan uang 3 juta yang aku letakkan di kamar." Rian menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Nanti saya akan coba menasihati Wandi, Mang," ujar Rian. Amang Sesi menepuk bahu Rian pelan sambil mengangguk. "Rian, Wandi, stop, berhenti," teriak Wewen. Sementara Toto dan yang lainnya berusaha untuk memisahkan mereka yang terlibat perkelahian tersebut. Wandi sudah babak belur dan berdarah-darah dihajar oleh Rian, tapi Rian sama sekali tidak ada sedikit pun terluka. Andai Amang Sesi tidak datang, pastilah Wandi sudah mati saat itu. Untungnya lelaki parubaya tersebut berhasil menenangkan Rian. "Sekali lagi kau berulah, mati kau kuhajar. Kau camkan itu." Wandi terkapar. Ia tidak sanggup lagi bangun, dan sekitar setengah jam dari kejadian itu, mantan istri Wandi kembali datang ke desa tersebut. Rian langsung menghalanginya saat ia akan turun dari kelotok. "Jangan kau coba-coba untuk merusak rumah tangga Wandi." "Kau sudah kenapa, Rian? Aku kesini bukan untuk menemui Wandi. Aku kesini untuk menemui anakku." "Ah, kau kira aku tidak tahu maksud dan tujuanmu kemari ya? Sekarang untuk kebaikan bersama, lebih baik kau pulang." Toto, Wewen, dan kawan-kawan yang lain melihat dengan tajam ke arah mantan istri Wandi. Membuat wanita itu akhirnya mau tidak mau dia pun pergi. Tapi baru seminggu setelah kejadian itu, Wandi jatuh sakit. Badannya panas terkena demam tinggi. Bahkan ia sudah dibawa ke beberapa mantri yang berbeda desa, tapi tetap saja keadaan Wandi tidak kunjung membaik. Dan malam itu sudah merupakan malam ketiga ritual pengobatan untuk Wandi. Tapi tetap orang yang mengobati Wandi tidak sanggup dibuatnya. Karena katanya penyakit Wandi itu bukan sembarangan dan hanya akan bisa sembuh kalau si pengirim yang mengobatinya. Aci terduduk lemas mendengar itu. "Siapa yang mengirimkan penyakit itu?" tanya Wewen. "Orang yang dia kenal baik." "Pasti perempuan itu," gumam Rian menahan amarahnya. 2 minggu telah berlalu, keadaan Wandi semakin hari semakin parah. Sekarang ia sangat pucat dan tubuhnya kembali kurus lagi. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan makanan pun ia sudah tidak bisa mengunyahnya, sehingga harus dihaluskan terlebih dahulu. Sore itu saat Rian menjenguk Wandi, ia melihat Aci masuk dalam kamar. Di kedua tangannya dipenuhi keranjang yang ditutup dengan kain hitam. Rian sama sekali tidak bisa melihat apa isinya. Pada saat itu Toto dan Wewen izin pulang ke desa mereka selama 1 mingguan untuk melepas rindu pada keluarganya. Sehingga Rian hanya sendirian menjenguk Wandi. Tapi Rian tahu kalau wanita itu akan segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan suaminya. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Rian. "Sebelumnya aku ucapkan terima kasih padamu, tapi untuk sekarang aku tidak ingin melibatkan siapapun dalam hal ini." Rian mengangguk. Ia tahu apa yang dihindari oleh Aci, dan Rian juga tahu siapa wanita di hadapannya ini yang sebenarnya. Menurut Rian, Aci, wanita Tumbang Belian itu masih memiliki keterikatan hubungan dengan sosok makhluk halus yang sangat kuat. Kehadirannya bahkan mampu mengumpulkan semua kaji atau ilmu kesaktian dari kawan maupun lawan.
sosok yang benar-benar disegani oleh makhluk halus lainnya. Entah hubungan seperti apakah yang terjalin antara Aci dan makhluk itu. Malam semakin larut. Pada tengah malam, ketika Rian sudah terlelap, ia mulai mendengar suara alat musik tangkanong dan gemerincing gelang yang biasa dipakai pada saat balian atau ritual pengobatan. Lantai tempat Rian berbaring pun ikut bergetar seperti ada yang sedang berjalan dan melompat-lompat. Rian berjalan pelan ke arah kamar di mana Aci sedang melakukan ritual. Dek. Rian bergegas memalingkan wajahnya karena apa yang ia lihat di dalam sangat tidak pantas untuk dilihat. Rian akhirnya hanya duduk bersandar di dinding. Ia memainkan kotak rokoknya yang telah kosong, menunggu ada apa kira-kira yang akan terjadi. Prang! Suara kaca pecah mengagetkan Rian. "Kemana Amang Sesi?" tanya Rian membatin. Memang aneh, tidak seperti biasanya, yang jika Rian tidur di rumah itu, pasti Amang Sesi juga akan tidur di luar menemani Rian, tapi tidak dengan malam itu. Pada kokok ayam pertama, Rian sudah tidak lagi mendengar suara tangkanong dan gemericing gelang. Saat Aci keluar kamar dengan menggunakan lilitan kain hitam di tubuhnya, Rian menghela nafas lega. Tapi tetap, Rian tidak bisa kembali melanjutkan tidurnya. Ia masih kepikiran dengan apa yang dilakukan oleh Aci tadi. Semoga semuanya baik-baik saja, batin Rian. Keesokan harinya Aci baru bangun ketika Rian dan Amang Sesi sudah minum kopi di teras rumah. "Wandi sudah mulai membaik," ucap Aci seraya tersenyum. "Bagaimana bisa?" tanya Rian. Aci tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum seraya mencium bayi yang digendongnya. 3 hari kemudian Toto dan Wewen datang. Belum lagi kelotok yang mereka tumpangi berhenti, ia sudah memanggil-manggil nama Rian, membuat pemuda tampan itu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua sahabatnya tersebut. "Yan, kau tahu tidak?" tanya Wewen. "Bagaimana aku tahu? Kau saja belum bercerita." "Mantan istrinya Wandi mati," ujar Toto. Mata Rian terbelalak kaget, tidak menyangka. "Kau serius?" tanya Rian. Toto dan Wewen mengangguk bersamaan. Rian terdiam. "Matinya mendadak, Yan. Seluruh tubuhnya membiru, bahkan katanya pembuluh darahnya pecah semua," cerita Wewen. "Bukan pembuluh darahnya, Wen, tapi urat-urat di tubuhnya," ujar Toto meralat perkataan Wewen seraya menunjuk ke lengannya yang terdapat urat menonjol keluar. "Sebaliknya, kita beritahu Wandi, Yan," usul Toto. Rian menggeleng. "Kurasa sebaiknya tidak usah." "Kenapa?" Rian menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan untuk saat itu. Seminggu setelah hari itu, Rian dan kedua sahabatnya berpamitan untuk pulang karena mereka akan berhenti bekerja di sana. "Sebenarnya, aku tidak ingin kehilangan anak-anak muda terbaik seperti kalian ini. Tapi aku tidak bisa mencegah kalian untuk pergi. Jadi aku doakan, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan banyak rezeki," ujar Amang Sesi. Rian mengangguk. Kelotok yang akan mereka tumpangi sudah menunggu, sehingga Rian dan kawan-kawannya harus segera berangkat. "Kau tetap saudaraku, meski kita mungkin akan jarang bertemu. Titip Wandi ya, Ci. Aku tahu kau lebih dari hanya sekedar wanita desa tumbang belian," ucap Rian sebelum pergi. Aci tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.